Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Pinjol. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya dan juga selalu dilancarkan usahanya. Nah, kali ini saya akan bahas bagaimana cara teman-teman bisa bisa di ACC langsung pinjamannya. Nah, apa sih faktor utama yang mempengaruhi sehingga pinjaman teman-teman ditolak atau diterima? Nah, sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini, oke? Hai guys, welcome back to my channel Gudang Pinjol. Nah, di sini ya, siapa yang udah memiliki usaha atau ingin memiliki bisnis itu merupakan impian hampir setiap orang. Nah, selain menjadi kebanggaan karena berhasil membangun dari hasil keringat sendiri. Nah, di sini bagi kebanyakan kita ya, untuk memulai bisnis tentunya hal utama yang menjadi kendalanya adalah ketidakadanya dana atau modal yang bisa kita dapat. Apalagi untuk pengajuan biasanya agak susah untuk pengajuannya karena ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan pinjaman kita itu tidak diterima. Nah, salah satu cara agar pinjaman kita bisa disetujui yaitu kita harus memastikan bahwa skor kredit kita bagus, kemudian kita sudah memenuhi persyaratan yang diajukan oleh bank, kemudian nanti pinjaman kita udah sesuai apa tidak dengan kebutuhan kita, kemudian nanti barulah kita bisa pengajuan berdasarkan tenor pinjaman kita. Jadi untuk setiap bank itu berbeda-beda syarat dan juga ketentuan yang berlaku. Yang pasti yang harus teman-teman ketahui adalah nilai skor kredit kita. Nah, nilai skor kredit itu berasal dari data-data kita. Misalkan teman-teman memasukkan KTP. Nah, dari data KTP yang kita input itu akan keluar nanti apakah kita memiliki nilai scoring yang baik, apakah kita pernah nunggak, apakah kita pernah terlambat atau bersih nama kita. Jadi dengan cara apa? Nanti mereka memiliki sistem yang secara otomatis menyambungkan kita ke Slik BI Checking. Jadi penting sekali kita untuk mengetahui apakah data-data kita masuk ke dalam BI Checking atau tidak. Nah, untuk mengetahui bagaimana cara nama di BI Checking atau di Slik OJK secara mandiri, teman-teman bisa langsung cek dari rumah saja, nggak perlu datang ke kantor cabangnya OJK atau ke kantor keuangan. Karena terutama ya, sebelum kita untuk pengajuan di bank, kita harus mengetahui terlebih dahulu Slik OJK kita secara mandiri. Teman-teman bisa mengetahui rekam jejak kredit kita bagus atau tidak sebelum pengajuan. Jangan sampai nanti kita udah capek-capek nih pengajuan ataupun udah memberikan syarat di bank, tahu-tahu pinjaman kita ditolak karena data kita kurang baik ataupun jelek di BI Checking. Oleh sebab itulah penting sekali sebelum pengajuan teman-teman harus mengecek BI Checking terlebih dahulu. Nah, kemudian kita lanjut bagaimana persyaratan BI Checking atau Slik OJK. Jadi sebelum kita pengajuan pembiayaan, baik itu di KPR ataupun di pinjaman tunai, ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Nah, misalkan di sini untuk syarat debitur perorangan biasanya itu harus warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas pribadi atau KTP. Kemudian warga negara asing yang dibuktikan dengan dokumen pribadi, biasanya mereka yang meminta untuk paspor resmi. Nah, kemudian juga ada yang namanya syarat debitur badan usaha, di mana kita harus memiliki identitas untuk pengurus badan usaha, misalkan KTP ataupun paspor. Kemudian ada memiliki NPWP, adanya akta pendiri, kemudian adanya perubahan anggaran, dokumen perubahan anggaran.
Nah, kemudian juga ada syarat debitur yang meninggal dunia, di mana ada identitas ahli waris, kemudian juga ada dokumen kematian, dan juga ada dokumen yang merujuk hubungan antara ahli waris atau kekeluargaan. Jadi itu persyaratan untuk kita ingin mengecek BI checking secara mandiri. Nah, kemudian kita lanjut bagaimana cara kita bisa cek nama dan juga riwayat kredit kita di Slik OJK. Di sini ada 3 cara yang bisa teman-teman gunakan secara mandiri, bisa melalui handphone atau melalui website. Teman-teman bisa cek dengan 3 cara berikut. Yang pertama via IDEP OJK, dimana untuk via IDEP OJK ini kita mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan sebagai persyaratan sesuai dengan jenis debiturnya. Teman-teman bisa mengakses melalui website IDEP OJK yang udah saya tampilkan berikut. Kemudian nanti teman-teman pilih pendaftaran, nanti kita akan mengisi beberapa formulir yang diminta, kemudian nanti lanjut ke kita menceklis beberapa kolom pernyataan data, sehingga nanti kita bisa memulai pengajuan permohonan pemeriksaan Slik OJK, dan nanti akan diproses oleh tim melalui dari website berikut, dan nanti teman-teman akan dikirimkan hasil dari riwayat BI checking teman-teman. Kemudian untuk bagian kedua, teman-teman bisa cek melalui idscore.id, dimana untuk idscore.id ini cara paling simpel menurut saya ya, karena teman-teman bisa langsung masuk ke website idscore.id. Nanti teman-teman silakan login, namun jika teman-teman belum memiliki akun, silakan buat akun terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita tinggal ikuti aja step by stepnya, lalu kita bisa langsung cek nilai scoring kredit kita, dan nanti akan keluar hasilnya. Silakan ditunggu saja sampai dengan hasil nilai scoring kita keluar. Kemudian yang ketiga, teman-teman bisa cek melalui aplikasi Skor Live, dimana untuk aplikasi Skor Live ini teman-teman bisa langsung mendownload ataupun menginstal aplikasi Skor Live yang ada di Play Store ataupun di App Store. Silakan login atau buat akun terlebih dahulu bagi teman-teman yang belum memiliki akun. Nah, selanjutnya kita mengisi data-data yang diminta untuk mengajukan permohonan melihat skor kredit kita. Nah, setelah itu barulah kita mengikuti beberapa seluruh instruksi dan prosedur yang diminta hingga nanti informasi skor kredit kita diberikan. Nah guys, itu ya 3 cara kita bisa melihat data-data kita di Slik OJK atau di BI checking sebelum kita pengajuan pinjaman. Semoga nama kita tetap selalu bersih, dan juga jangan lupa membayar pinjaman tepat waktu dan gunakan pinjaman ini untuk hal yang lebih produktif lagi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.